Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isnaini, NIM 8560236222, Pokjar Asahan, Universitas Terbuka UPPJ Medan. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2, yaitu tentang perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Dan percobaan yang pertama yang akan saya lakukan tentang konduksi. Adapun tujuannya yaitu 1. Membuktikan bahwa kalor atau panas dapat berpindah melalui cara konduksi. Yang kedua, mengetahui beberapa bahan sebagai konduktor panas yang baik. Dan ada alat dan bahan yang saya gunakan seperti tripod, buset atau lampu spiritu. Di sini saya menggunakan lilin, cakram konduksi. Baik, langkah selanjutnya yaitu pada proses kegiatan. Ambil 4 bagian lilin yang sudah dipotong masing-masing. Kita letakkan di ujung pada cakram konduksi seperti ini. Letakkan cakram konduksi di atas tripod. Salah deh, Beb. Salah. Langkah selanjutnya yaitu pada proses kegiatan, ambil 3 bagian lilin yang sudah kita potong, lalu kita letakkan di ujung logam pada cakram konduksi. Setelah itu kita hidupkan lilin. Kita letakkan di tengah antara logam-logam. Setelah itu kita tunggu beberapa menit, lalu kita amatin apa yang akan terjadi. Nah, setelah kita amati beberapa menit, di sini terlihat yang lebih cepat mencair yaitu logam tembaga. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya tembaga ini lebih cepat mengantarkan suhu panas, sehingga potongan lilin tersebut cepat untuk meleleh dan disusul kemudian dengan logam kuningan dan aluminium. Lilin akan mudah meleleh karena terkena suhu panas yang dihantarkan oleh logam-logam tersebut. Peristiwa ini disebut konduksi, yaitu suatu perpindahan panas melalui zat perantara atau konduktor. Baiklah, percobaan yang kedua yaitu konveksi. Dan di sini adapun tujuannya yaitu menguji bahan udara dapat mengalirkan panas, dan yang kedua menguji peristiwa aliran panas dalam zat cairan. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada kotak konveksi, yang ada lilin, ada kertas karton yang sudah saya bentuk menjadi 2 cerobong, dan ada korek api. Selanjutnya kita masuk ke proses kegiatan, yaitu konveksi. Kotak konveksi yang terbuat dari kardus. Sebelum lilin dinyalakan, masukkan asap kertas bakar. Kita masuk ke cerobong 1. Kita amati asap tersebut malah cenderung keluar. Setelah itu kita nyalakan lilin. Dan kita amati beberapa saat di dalam kotak konveksi. Maka di sini mengalami kenaikan suhu sehingga mengakibatkan asap akan terhisap ke dalam kotak konveksi yang melalui cerobong 1.
dikeluarkan melalui cerobong kedua. Baiklah, itu tadi tentang percobaan konveksi. Dan di sini dapat kita simpulkan, saat ini kita nyalakan maka asap masuk mengalir ke cerobong 1. Hal ini terjadi karena nyalanya lilin akan menyebabkan suhu ke dalam kotak konveksi panas sehingga tekanan udara dapat meningkat dan mendorong asap keluar melalui cerobong kedua. Jadi konveksi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Baiklah, percobaan yang ketiga yaitu konveksi dalam air dengan tujuan membuktikan bahwa konveksi dapat terjadi di dalam zat cair atau air. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu serbuk gergaji secukupnya, air secukupnya, bejana kaca, tripod, pusen atau lampu spirituas, korek, kasa secukupnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan kegiatan yaitu 1. Terlebih dahulu kita isilah bejana dengan air seperti ini. Setelah itu kita ambil serbuk gergaji sedikit demi sedikit, masukkan. Seperti ini, kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita letakkan di atas tripod. Lalu kita hidupkan lampu spirituas. Nah, sebelum kita panaskan bejana, inilah hasilnya seperti ini. Lalu kita hidupkan lampu. Nah, seperti ini. Setelah bejana kita hidupkan, kita tunggu sampai mendidih airnya. Apa yang akan terjadi pada serbuk-serbuk gergaji? Nah, ini dia setelah bejana dipanaskan, mulai kelihatan serbuk-serbuk gergaji naik ke atas permukaan air seperti ini. Ini belum bisa kita bilang air mendidih, masih setengahnya mendidih seperti ini. Contohnya, mulai sedikit demi sedikit serbuk gergaji naik ke atas permukaan air. Nah, seperti inilah air ketika sudah mendidih. Serbuk gergaji pun menaik ke atas permukaan air seperti ini. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari percobaan tersebut, dapat kita lihat bahwa pada air yang sudah mendidih akan terjadinya suatu peristiwa konveksi, yaitu suatu perpindahan panas dikarenakan perbedaan massa jenis di antara bagian zat yang panas dan bagian zat yang dingin. Hal ini dapat diperlihatkan oleh serbuk-serbuk gergaji atau dufa dari bawah ke atas, begitu pula dengan sebaliknya, dan mengikuti aliran air yang secara acak. Baiklah, percobaan yang keempat yaitu radiasi dengan tujuan membuktikan bahwa pancaran radiasi terjadi tanpa memerlukan zat perantara dengan melakukan percobaan termoskop. Baik, alat dan bahan yang saya gunakan: tripek 1 buah, bola lampu 2 yang sudah mati, skala penggaris, dudukan statis saya ganti dengan isolasi,
Dan yang terakhir tidak lupa zat pewarna. Lalu kita letakkan di bawah sinar matahari, kita tunggu beberapa menit apakah cairan ini berubah haluan. Nah, setelah tadi kita menunggu beberapa menit, lalu kita amati di sini zat berwarna merah tergeser ke sebelah kanan lampu putih. Karena lampu hitam mendorong cairan untuk menggeser ke kanan. Dapat kita lihat. Jadi di sini dapat kita simpulkan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perpindahan panas dari sinar matahari ke bumi dengan cara melewati gelombang hampa sehingga dapat menghantarkan kalor atau panas. Baiklah, itu tadi praktikum IPA di SD tentang perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Pada percobaan yang pertama yaitu konduksi, dan yang kedua konveksi, dan yang ketiga konveksi dalam air, dan yang terakhir radiasi. Dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dan Ibu Tutor Pembimbing, pada kegiatan praktikum saya mohon maaf apabila di dalam praktikum saya ada yang kurang, dan saya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat dan terinspirasi dan dapat memenuhi tugas praktikum saya, dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.